Saudara, kematian Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni lalu kini masih menjadi misteri. Polisi bilang Afif meninggal dunia setelah diduga melompat dari jembatan saat polisi tengah melakukan penertiban atas kasus tawuran. Namun pihak keluarga justru menduga bahwa Afif ini menjadi korban penganiayaan oleh oknum polisi. Kemudian pertanyaan terbesarnya, mana yang benar? Isak tangis keluarga tak tertahankan saat mengantarkan jasad Afif Maulana ke tempat peristirahatan terakhirnya. Orang tua Afif tak menyangka siswa kelas 7 SMP itu kini telah tiada. Keberadaan jasad Afif di sungai kini masih menjadi pertanyaan lantaran terdapat dua cerita yang berbeda, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak keluarga. Dan inilah saudara yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah visual saat penemuan jasad Afif di Sungai Batang Kuranji. Menurut teman Afif yang memboncengnya di hari kejadian, Afif ini terjatuh dari motor lantaran motornya ditendang oleh polisi yang tengah melakukan tindakan penertiban tawuran di sekitar jembatan Kuranji. Di antara para saksi ada yang menyatakan bahwa Afif ini sempat ikut dibawa polisi, sementara salah satu temannya mengaku sempat mendengar Afif ingin melompat ke sungai karena takut tertangkap. Meski akhirnya sang temannya ini tidak bisa memastikan apakah Afif ini benar-benar melakukan hal itu. Saat jasadnya ditemukan, terdapat sejumlah lebam di sejumlah bagian tubuh Afif. Keluarga Afif merasa ada kejanggalan atas kematian putranya dan menduga Afif ini menjadi korban penyiksaan oknum polisi lantaran ada luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya. Selain juga posisi jenazah Afif di bawah jembatan yang dirasa mencurigakan, keluarga juga meyakini bahwa Afif ini menjadi korban penganiayaan karena ada keterangan dari beberapa saksi yang melihat Afif saat diamankan di Polsek Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Ada oknum tuh yang bilang dia pingsan. Tapi yang kalau menengok ke belakang, diginikannya sama oknum tuh. Itu di Polsek berarti? Iya. Polsek Kuranji? Iya. Oke. Berarti Afif memang menurut kawan-kawannya saksinya memang dibawa juga ke Polsek gitu ya? Iya. Dibilang jatuh atau melompat, karena nggak masuk akal, ciri-ciri di badannya nggak seperti orang jatuh dari ketinggian. Kalau jatuh dari ketinggian itu minimal kaki patah atau kepala pecah kan. Ini anak saya kepalanya nggak pecah, kaki nggak patah, tangan nggak patah, yang ada cuma lebam di sini. Nah itu pun kalau dia jatuh, posisi dari keterangan Adit kan dia dari jalur lampu merah ke arah Balai Baru sebelah kiri jembatan tuh. Harusnya kalau dia melompat sebelah kiri, ditemukannya sebelah kiri kan. Ini ditemukannya di bawah jembatan di kolong. Tewasnya Afif terjadi di tengah upaya polisi melakukan tindakan penertiban tawuran yang tengah dilakukan sekitar 30 personel polisi pada Minggu dini hari 9 Juni 2024. Saat itu sempat terjadi kejar-kejaran antara sejumlah petugas dan juga pelajar yang terlibat. Hingga akhirnya polisi mengamankan 18 orang pelaku tawuran beserta sejumlah senjata tajam dan membawa ke 18 orang ini ke Polsek Kuranji, lalu ke Polda Sumatera Barat. Polisi menyebut di antara mereka yang ditangkap tidak ada Afif, namun hal sebaliknya dikatakan beberapa saksi saat itu. Dan meski pihak kepolisian membantah adanya penganiayaan terhadap Afif Maulana, namun pemeriksaan terhadap polisi yang bertugas kala itu tetap dilakukan. Ada 30 orang anggota Sabara Polda Sumatera Barat yang menjalani pemeriksaan. Sementara untuk kasus ini setidaknya sudah ada 40 orang yang diperiksa. Sementara, saudara, tim Inafis Polda Sumatera Barat bersama dengan personel dari Polresta Padang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jasad Afif yang masih berusia 13 tahun. Di jembatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ini, tim menandai beberapa titik, mulai dari korban yang disebut jatuh dari sepeda motornya hingga tempat di mana
korban diduga melompat dari jembatan serta jatuh ke sungai. Hingga saat ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono masih bersikeras bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan personel terhadap Afif Maulana. Lantaran korban disebut tidak ikut diamankan ke Polsek Kuranji saat pembubaran aksi tawuran pada Minggu 9 Juni 2024 dini hari. Dengan lebam-lebam itu, saya sudah koordinasi konfirmasi dengan dokter forensik. Memang orang yang sudah mati, yang sudah lebih dari sudah 9 jam itu memang muncullah lebam-lebam mayat. Jadi terpisah antara bagaimana cerita yang ada di Polsek Kuranji dengan apa yang terjadi di atas jembatan itu. Karena di atas jembatan Kuranji itu kejadiannya, tetapi Afif Maulana tidak pernah ada di kelompok 18 orang yang dibawa ke Polsek itu. Yang juga jadi sorotan, Saudara, kepolisian kekinian, Kepolisian Daerah Sumatera Barat ini mencari orang yang menyebarkan informasi tentang dugaan penyiksaan oleh polisi terhadap Afif Maulana di media sosial. Polda Sumbar merasa menjadi korban trial by the press atau pengadilan oleh pers terkait dengan informasi yang dinilai tanpa cukup bukti tersebut. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menegaskan akan mengawal kasus tewasnya Afif. Sedangkan ayah Afif, Afrinaldi, merasa bahwa polisi ini sebaiknya fokus pada pengusutan kasus tewasnya putranya dibandingkan mencari penyebar berita soal kematian Afif. Diri Intelkam sudah jalan, diri Krim Krimsus sudah jalan untuk mencari siapa yang memviralkan itu, memeriksa itu, dia akan kita ambil, kita periksa, dia harus testimoni. Apakah kamu benar melihat, kamu kok ngomong begitu? Kamu kan sudah trial by the press, sudah menyampaikan di press sebelum fakta yang sebenarnya, ada faktanya yang sebenarnya itu cukup bukti atau tidak, atau kamu hanya asumsi, atau hanya ngarang-ngarang. Ini yang dirugikan sebenarnya kan institusi Polri. Menurut saya ini Pak Kapolda atau kepolisiannya takut gitu. Makanya difokuskannya ke yang viralkan. Harusnya kan lebih fokusnya mengungkap kasus ini, bukan yang memviralkan. Jadi saya menilai kayak takut gitu, ini kasus ini naik terus, diberitakan terus gitu. Jadi harusnya Pak Kapolda kan lebih fokus ke mengusut kasus anak saya ini gitu. Atas kasus yang menimpa Afif Maulana hingga berujung pada kematian, Lembaga Bantuan Hukum Padang berharap penanganan kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri. Pihak LBH Padang merasa tidak percaya dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat karena diduga terkait tindakan dari anggota mereka. Dan sampai saat ini, Saudara, berdasarkan temuan di lapangan, LBH Padang meyakini korban mendapat tindakan kekerasan dari oknum polisi yang bertugas di malam kejadian. Meski dalam hal ini polisi membantah. Dan dalam pengalaman kami bahwa situasi ini tidak menguntungkan bagi keadilan korban. Dan kami berharap ada atensi dari Kapolri, kalau bisa Kapolri tolong ambil kasus ini, karena kami jujur tidak percaya kasus ini ditangani dengan baik oleh Polres ataupun Polda Sumbar. Upaya keluarga Afif Maulana untuk menguak kematian putranya juga dilakukan dengan mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta. Pengumpulan alat bukti sudah dilakukan oleh kantor perwakilan Komnas HAM di Padang dengan memeriksa sejumlah saksi, antara lain pihak keluarga Afif. Sedangkan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sudah menerima permohonan perlindungan saksi untuk 6 orang yang merupakan saksi dan korban atas kejadian ini. Melihat upaya pencegahan dengan indikasi adanya tawuran yang belum terbukti tersebut itu sudah jauh dari kewenangan kepolisian tersebut bila dilakukan dengan kekerasan. Tentu ini akan kami jadikan prioritas karena korbannya adalah anak-anak di mana Padang sampai detik ini masih diskusi juga dengan tim dari LPSK untuk mengajukan permohonan terkait dengan kasus yang kemarin ya, rame ya, dana yang meninggal. LBH Padang mengajukan untuk 5 orang saksi dan 6 orang saksi dan korban dalam kasus tersebut. Yang pertama berkaitan dengan fakta ya, fakta hukumnya seperti apa, apakah memang terjadi penyiksaan tersebut. Ini kan kami belum turun ke lapangan, nah kami perlu mengetahui lebih jauh berkaitan dengan hal ini.
Menyoroti dugaan penganiayaan oleh oknum polisi terhadap anak usia 13 tahun atau di bawah umur di Padang, Sumatera Barat, Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa Polda Sumatera Barat sedang mendalami kegiatan preventif yang dilakukan oleh kepolisian di malam kejadian. Ia juga menegaskan Polda Sumbar juga sedang melakukan pendalaman internal dengan melibatkan Propam Polri. Sementara Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan meminta klarifikasi kepada Polda Sumatera Barat terkait meninggalnya Afif Maulana. Kompolnas akan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sumatera Barat untuk menindaklanjuti penanganan lidik-sidik terkait dengan kasus tersebut. Jika benar anak korban ini meninggal akibat penyiksaan, maka kami mendorong adanya upaya hukum yang tegas kepada anggota yang diduga terlibat. Dengan berbagai upaya, keluarga Afif Maulana terus mencoba untuk mengungkap kasus kematian sang putra dengan seterang-terangnya. Publik pun berharap kasus ini tak sampai berlarut-larut. Apa yang benar-benar terjadi di Jembatan Kuranji dan menewaskan Afif Maulana Minggu 9 Juni lalu pun nantinya tak lagi menuai pertanyaan. Saudara, tangis keluarga Peggy dan terpidana kasus pembunuhan Vina pecah saat doa bersama digelar oleh warga Cirebon bergema agar Peggy dan para terpidana lainnya mendapat keadilan. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pastikan Kompas TV tetap di layar kaca Anda. Untuk wilayah-wilayah berikut, scan ulang TV digital Anda secara berkala. Dan dapatkan selalu berita serta informasi terpercaya di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saudara, polisi akhirnya menangkap ketua panitia konser di Pasar Kemis, Tangerang yang berakhir ricuh. Ketua panitia konser yang bernama Muhammad Dian Permana Angga ini ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Baduy, Kabupaten Lebak, Banten pada Rabu pagi. Ia berusaha melarikan diri usai dilaporkan soal dugaan penggelapan dan penipuan tiket konser itu. Akibat ulahnya, para pengisi acara konser batal manggung sehingga penonton kesal dan membakar panggung festival musik. Alhamdulillahnya. Kurangnya. Naik gunung. Hah? Naik gunung. Tetaplah bersama kami karena saat lagi berita utama akan kembali untuk Anda. Demikian Kompas Update. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Baru